Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka kegiatan sosialisasi dan sekaligus silaturahmi. Semoga kehadiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami cintai dan banggakan, keluarga besar PKS Kabupaten Sopeng, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang kami hormati rombongan kami, ada Pak Sarudin Adam, kebetulan ketua tim kami, dan juga adalah ketua DPRD atau yang lain, serta yang kami hormati Panwas dan aparat keamanan yang sempat hadir bersama-sama dengan kita semua. Tadi telah kita dengarkan bersama beberapa informasi baik dari Pak Ketua, Bapilu. Tentunya semua ini merupakan satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, mengenai keberadaan PKS, yang mana disampaikan tadi bahwa dulu ada kursinya, sekarang sudah tidak ada. Ini adalah sesuatu dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana pada saat terjadi pemilihan tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan keterpilihan kita belum sesuai dengan harapan. Karena kami yakin bahwa kerja-kerja PKS sangat luar biasa. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat sangat kami mengapresiasi. Cuma mungkin memang karena faktor sesuatu yang belum menjadi bagian dari kebanggaan kita bersama. Saya yakin insya Allah ke depan masih ada harapan-harapan itu di depan mata kita. Saya pribadi sangat memberikan apresiasi dan tentu dukungan yang tidak setengah-setengah. Beliau saksikan sendiri bagaimana komitmen-komitmen yang kami bangun, bagaimana kami bisa memberikan solusi, memberikan bantuan apa saja sekiranya kami mampu lakukan, kami kerjakan. Sekali lagi, saya juga merasa bahwa turut prihatin dan bertanggung jawab, dan sekaligus memohon maaf karena ada sesuatu mungkin sehingga harapan-harapan itu tidak bisa kita wujudkan bersama. Kemudian terkait masalah kami dan Pak Lutfi bisa berpasangan, tadi disampaikan salah satu alasan daerah kita adalah daerah pertanian. Saya sangat merasakan kurun waktu 4 tahun lebih saya mengabdikan diri. Saya bekerja berdua, akhirnya juga bekerja sendiri. Tentu banyak pengalaman-pengalaman. 2 tahun lebih saya didampingi wakil. Dalam perjalanan saya tidak bersama wakil lagi karena beliau diamanahkan untuk menjadi anggota DPR RI. Ini semua menjadi tantangan dan introspeksi diri saya menjalankan roda pemerintah. Saya merasa bahwa perlu figur orang yang paham tentang pertanian. Saya coba membangun komunikasi dengan beliau, walaupun harusnya kami yang didatangi, tapi kami yang datangi demi untuk kepentingan masyarakat. Dan saya sangat sadar dengan kemampuan saya yang saya miliki, saya sudah mencoba untuk memaksimalkan upaya-upaya, walaupun saat ini alhamdulillah apa yang kita capai tentu
Mohon maaf, saya bukan merasa bahwa membanggakan diri, tapi pertumbuhan ekonomi kami bersama dengan mengawali pemerintahan hanya 5,1%. Kita capai 8% lebih, itu tidak ada daerah yang bisa melakukan itu. Artinya percepatannya sangat luar biasa. Namun apa yang kami raih minimal yang sangat berat ini adalah menjaga. Dengan kondisi sekarang ini tentu kita pahami bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, bukan hanya persoalan daerah, provinsi, Indonesia, tapi dunia. Dengan wabah pandemik yang kita hadapi bersama ini tentu sangat dibutuhkan kerja-kerja yang ekstra. Kita diambang krisis. Sekarang ini kita harus menjaga daerah yang kita cinta ini dengan sesuatu kebersamaan yang tinggi, tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridhonya, memohon supaya kita dibebaskan dari bencana ini. Ini perlu kita hadapi bersama, dan saya dari awal mengingatkan, mudah-mudahan kami masih diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Saya dari awal sudah menyampaikan bahwa berat tantangan kita. Kita bisa lihat di televisi bagaimana situasi pemerintahan kita, bukan hanya Indonesia, dunia, menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak gampang. Nah, kalau tidak didukung dengan baik, pasti semakin besar permasalahan yang kita hadapi. Apa yang saya bangun dengan kita semuanya di Sopeng ini, menjaga kerukunan umat beragama, menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, itu bisa kita bandingkan dengan daerah lain. Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal siapa yang kami harus hadapi. Ini penting kita pertahankan, kita jaga. Saya yakin keluarga besar PKS pasti sudah terbiasa dengan perilaku seperti ini, karena dia menjemput bola, dia melayani masyarakat dengan ketulusan. Begitu juga kami, kenapa kami mengambil tema pemerintahan itu, tema pemerintah yang melayani. Jadi simbol pemerintahan kami itu memang melayani, sejalan dengan PKS sebagai pelayan. Kita harus lakukan itu. Nah, tentu ini sekali lagi perlu menjadi perhatian, dan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa siapapun ke depan pasti akan babak belur. Situasi kondisi negara kita semakin tidak menentu karena faktor banyak hal yang terjadi. Ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah kita lihat sendiri di televisi bagaimana Bapak Presiden mempertahankan keutuhan NKRI dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Apa yang disampaikan tadi, umat Islam dengan saudaranya sendiri dibentur-benturkan, dengan ulama, dengan semua model sudah ada, kita lihat, saksikan di televisi. Kita harapkan di Sopeng terjaga dengan baik, karena kita punya karakter dan budaya. Kenapa Sopeng banyak keragaman seperti ini? Karena memang pemerintahan Sopeng dari dulu selalu menjaga yang namanya kebersamaan. Kenapa Sopeng tidak ada pahlawan, tapi orang Sopeng di luar banyak pahlawan? Karena pemerintah pada saat itu tidak menginginkan pertumpahan darah, tidak menginginkan sesuatu terjadi dengan masyarakatnya. Akhirnya Sopeng dikenal dengan daerah yang aman. Itu adalah warisan yang kita harus jaga. Kita punya sesuatu yang banyak bisa kita banggakan. Kita punya ulama karismatik yang sangat membanggakan sebagai pemersatu umat Islam di Sulawesi Selatan. Andre Goruta, Kiai Daud Ismail, Andre Goruta, Arsa Lanut,
banyak yang tidak bisa satu persatu. Ini adalah sesuatu yang tidak meragukan orang Sopeng bisa menjaga yang namanya kebersamaan. Kemudian tentu juga kami perlu menyampaikan bahwa Pak Lutfi dengan saya harus yang menundukkan kepala untuk demi daerah kita. Dah terjadi kesepakatan, makanya kami mengajak dan beliau mau. Seharusnya kalau kita punya arogansi politik tinggi, tentu kami tidak bersama beliau. Tapi kami punya keinginan bersama membangun daerah kita menjadi pelaku sejarah yang baik. Semoga beliau dengan kemampuan keilmuan yang dimiliki, kita bisa lihat dan kita buktikan nanti kemampuan mereka dalam membantu kami bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani kita secara luas, arti luas. Karena pertanian itu banyak di dalamnya, ada tanaman pangan, perkebunan, banyak. Jadi kita mudah-mudahan di segala bidang nanti kita bisa bergerak bersama untuk memajukan bangsa kita, khususnya di Sopeng ini. Saya yakin dengan dukungan PKS kami merasa perlu untuk meyakinkan kembali bahwa kami tidak pernah meninggalkan PKS. Kami selalu senantiasa bersama dengan PKS, baik secara organisasi dengan pribadi pun kami bisa selalu sama-sama. Hal lain tentu banyak mengenai kotak kosong. Dulu waktu kami dengan Pak Lutfi rival, kalau ada yang dipilih salah satunya pasti ada Magali. Sekarang mau pilih salah satunya tidak ada Magali. Mau kalau Bapak Ibu nanti mau memilih Pak Lutfi, saya tidak marah. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu pilih saya, Pak Lutfi tidak marah. Karena kalau kita tidak suka saya, kita pilih Pak Lutfi. Tidak ada masalah. Insya Allah aman. Tidak ada lagi perseteruan antara kelompok pendukung-pendukung. Insya Allah ini amanah yang kita akan jalankan bersama. Karena kalau tidak memilih gambar, berarti kita tidak menggunakan hak pilih kita yang benar. Kita memilih yang tidak ada. Kita memilih kotak kosong dalam artian perlu dipertanyakan apakah ada sesuatu di balik ini. Apakah kami menjalankan roda pemerintahan selama ini tidak mampu memberikan yang terbaik? Walaupun hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang tahu kami 97%, yang memilih kami itu yang suka sama kami 96%, hanya 0, sekian yang tidak maksimal. Kemudian hasil survei juga mengatakan bahwa 89% memilih kami kalau terjadi pemilihan pada hari ini. Kotak kosong 2,4%. Ada 8% yang belum menentukan pilihan. Dalam teori survei, ini kita berbicara survei, bukan kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Itu 1% 1 bulan sangat berat. Artinya kemenangan kita diambang. Kemenangan kita sudah di depan mata. Tapi sekali lagi ini tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat kita lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Manusia tidak mampu merubah, menurunkan, menaikkan 5% ini. Tapi kalau Allah berkehendak 1 detik pun bisa hilang semua. Makanya saya lakukan sosialisasi pendekatan-pendekatan tanpa melihat ini. Apa yang saya lakukan selama silaturahmi kemana-mana tetap saya jalankan seperti itu. Kebetulan kami mulai jalan kemarin sampai tadi malam, kami jalan di 3 dusun. Walaupun medannya berat, saya tetap apa yang saya lakukan dulu tetap hari ini juga saya lakukan untuk menjaga hubungan
dengan masyarakat. Walaupun sebenarnya sudah bisa kami tidak lakukan seperti itu karena kita di atas angin. Tapi itulah berat menjaga hubungan. Ini yang terkadang kita tidak bisa lakukan. Baru sedikit nikmat Allah diberikan kepada kita, sudah lupa saudaranya. Ini yang banyak terjadi. Mudah-mudahan kami yang kami lakukan ini tetap terjaga dengan baik, dan akan kami lakukan karena pola seperti ini juga seperti ini. Cuma memang saya tidak bisa seperti orang, saya datang apa adanya. Dalam keadaan bagaimanapun saya seperti ini. Jadi kalau tidak bisa kita menerima saya dengan seperti ini, ya lo dia kan, sebab aku metumi apa adanya. Dimanapun kita bisa bertemu, kapanpun, suasana apapun. Jadi saya bukan berarti tidak menghargai pertemuan ini. Saya berpakaian begini karena ya memang begitu. Kami yang penting niat dan hati kita. Ya pakaiannya, wedi makasih gerita, tapi ampuri lalang. Tidak ada artinya. Nah, inilah saya harapkan kebersamaan seperti ini bisa terjaga dengan baik. Saya yakin insya Allah tanggal 9 bulan 12 nanti kita ajak orang datang ke TPS menggunakan hak suara kita dengan memilih tanda gambar. Jangan sekali-sekali memilih bukan tanda gambar, karena cuma satu tanda gambar. Kalaupun di dalam kotak satu ini kita tidak senang salah satunya, tidak ada masalah. Yang penting tusuk tanda gambar. Karena dulu pilkada kemarin kan kalau kita memilih salah satunya pasti ada yang marah atau kecewa. Sekarang tidak ada lagi. Demi kebersamaan hilang semua kebencian sering timbul di antara kita. Karena apa? Demi Sopeng yang kita cintai dan banggakan ini. Kita jaga bumi kita. Semoga kita mampu membawa kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat di masa-masa akan datang. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat, tidak sesuai. Sekiranya saya beserta rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya insya Allah pada tanggal 9 bulan 12 target kita tidak boleh di bawah 90%, karena itu bekerja harus ada target. Jadi saya sampaikan karena modal kita adalah 89, hampir 90%, berarti kalau hanya 90% mungkin ada yang tidak bekerja. Mungkin melodoin bahwa tapi dia nak kereso. Tapi itu dua-duanya harus, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, harus sejalan. Yang terpenting bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik, dengan keadaan yang lebih baik, dengan suasana yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena situasi sekarang ini sangat jauh berbeda dulu. Kita menghadapi pandemi ini dengan suasana ketidakpastian. Kita saja, saya ingin rasanya bertemu dengan keluarga besar PKS dengan skala besar, tapi karena kondisi yang tidak mengharuskan kita lakukan itu, karena adanya protokol kesehatan, karena Lakoro ini sangat tidak jelas cara kerjanya, bisa kemana-mana dan semua terancam, dan obatnya sampai hari ini belum ada. Makanya tidak ada yang mengatakan bahwa sembuh, hanya mengatakan positif atau negatif, karena tidak ada yang bisa mengklaim bahwa penyakit ini bisa sembuh sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita dan memberikan obatnya kepada kita untuk menyembuhkan penyakit yang muncul di bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.